Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Qori'ah, NIM E 2019 1191. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi terkait dengan video yang sudah disampaikan Bapak Abdul Wadud Nafis yang menjelaskan terkait dengan ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah ataupun ekonomi dua sektor. Apa sih ekonomi dua sektor itu? Yakni perekonomian yang terdiri dari rumah tangga dan perusahaan, merupakan bentuk paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Di sini dalam rumah tangga produsen menjual kepada rumah tangga konsumen dan konsumen memberikan uang ataupun imbalan kepada rumah tangga produsen. Sedangkan rumah tangga konsumen mendapatkan manfaat dari barang maupun jasa yang sudah diberikan oleh rumah tangga produsen. Jadi antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen ini sama-sama mendapatkan keuntungan. Dan juga rumah tangga produsen mengeluarkan modal untuk keberlangsungan perekonomian tersebut, seperti seorang petani yang membutuhkan pupuk, yang membutuhkan bibit, maka seorang petani itu sebagai rumah tangga konsumen itu harus menemui rumah tangga produsen. Aliran yang selanjutnya, aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga seperti tanah, tenaga maupun dana. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi yang membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Mereka adalah pengusaha yang ingin mendirikan perusahaan, melakukan investasi dan melalui pinjaman tabungan rumah tangga yang telah dikumpulkan oleh institusi keuangan, seperti mendirikan perusahaan baru. Selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah suatu sektor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Nah, di sini ini ada contoh terkait dengan pendapatan rumah tangga. Semisal pendapatannya itu 0 sedangkan konsumsi itu 125, jadi tabungan yang dimiliki itu akan berkurang 125. Ketika tidak mempunyai pendapatan, maka yang akan dikurangi itu adalah tabungannya. Semisalkan pendapatan 100, konsumsinya 100, maka itu seimbang antara pendapatan dengan konsumsi. Akan tetapi ketika pendapatan itu 500, konsumsinya itu tidak sampai 500 ataupun 475, maka 25 itu akan digunakan untuk nabung sebagai investasi. Yang selanjutnya, yang dari kesimpulan ini mendapatkan jika pendapatan rendah, kita akan mengambil tabungan, dan begitu pun sebaliknya, ketika pendapatan kita tinggi dan konsumsinya kita rendah, akan sisa dari konsumsi itu akan digunakan untuk menabung. Yang selanjutnya ada kecenderungan mengkonsumsi. Yang pertama itu ada keseimbangan konsumsi marginal, merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan antara tabungan dengan pendapatan impossible. Yang disposable. Yang selanjutnya ada fungsi konsumsi, yakni adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan setengah ataupun pendapatan disposable. Yang kedua, fungsi tabungan, yakni suatu fungsi yang menunjukkan tingkat hubungan rumah tangga dalam perekonomian negara dengan pendapatan nasional. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan investasi. Investasi ini sering disebut dengan penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua dalam menentukan pengeluaran agrida. Investasi merupakan pengeluaran perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemajuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi yang pertama, adanya pengeluaran untuk pembelian barang modal seperti mesin-mesin peralatan produksi untuk mendirikan berbagai
macam industri dari perusahaan. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang sudah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai-nilai stok barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto adalah investasi yang didapatkan dari investasi bruto dikurangi dengan yang sudah adanya depresiasi. Faktor penentu investasi. Adanya investasi tentunya adanya beberapa faktor. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, tingkat suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi yang semakin lama ini sudah semakin canggih. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Selanjutnya, yang terakhir, adanya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan. Investasi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, adanya fungsi investasi otonomi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak berpengaruh dengan besarnya pendapatan nasional. Yang kedua, investasi terpengaruh merupakan besarnya investasi itu dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional yang ada, maka semakin tinggi juga pendapatan investasinya. Yang terakhir adalah keseimbangan perekonomian negara dalam perekonomian dua sektor adalah keseimbangan yang tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Begitupun ketika investasi sama dengan tabungan. Contoh angka keseimbangan pendapatan nasional dalam hitungan rupiah. Jika pendapatan nasionalnya 0, konsumsinya itu 90, sedangkan maka tabungannya akan berkurang 90 dan investasinya itu akan 120. Pengeluaran dan agridanya itu 210. Jika pendapatan nasionalnya itu 840, konsumsinya 120, tabungannya akan kurang 120, sedangkan investasinya adalah 120 dan pendapatan agridanya 0. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.